Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Stefi Natura yang budiman, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya Stefi dan saya bersyukur sekali bisa kembali menyapa Anda semua di channel kesayangan kita ini untuk berbagi inspirasi dan renungan yang semoga bisa mencerahkan hati dan jiwa. Terima kasih atas setiap dukungan dan antusiasme Anda yang selalu membuat saya semangat untuk terus berkarya. Introspeksi diri Islami, melacak jejak Tuhan dalam kerapuhan kita. Nah, di tengah deru kehidupan yang tak henti, yang serba cepat, serba instan, pernahkah kita merasa seperti seorang pelancong yang terus-menerus terburu-buru? Kita berjalan, bahkan berlari, mengejar sesuatu di ujung cakrawala. Entah itu karir, kekayaan, pengakuan, atau mungkin sekedar kebahagiaan yang kita bayangkan. Namun saking sibuknya mengejar, kita sering lupa untuk sesekali berhenti sejenak. Berhenti, lalu memeriksa kembali peta yang kita genggam. Dan yang tak kalah penting, memeriksa arah kompas jiwa kita. Bayangkan teman-teman, seperti seorang pendaki gunung yang terlalu fokus pada puncak hingga lupa memeriksa tali pengamannya. Bisa-bisa ia tergelincir ke jurang ketidaksadaran, di mana segala pencapaiannya terasa hampa karena tak lagi selaras dengan tujuan sejati hidupnya sebagai hamba Allah. Teman-teman, kesadaran diri bukanlah sekedar konsep psikologi modern yang sedang hype di mana-mana. Lebih dari itu, ia adalah sebuah panggilan spiritual yang abadi, sebuah undangan untuk melakukan perjalanan pulang ke dalam diri kita yang paling jernih. Perjalanan ini ditempuh melalui sebuah praktek yang kita kenal sebagai muhasabah. Ini bukan tentang proses narsistik untuk mengagumi diri sendiri, apalagi untuk merasa paling benar atau paling sempurna. Justru sebaliknya, muhasabah adalah sebuah ziarah kerendahan hati, sebuah ziarah untuk mengenali kelemahan kita sebagai ruang bagi cahaya ilahi untuk masuk, dan di saat yang sama mengenali kekuatan kita sebagai sebuah amanah dari Allah yang harus kita syukuri dan pertanggungjawabkan. Dalam tradisi Islam, muhasabah ini bahkan direkomendasikan oleh Rasulullah SAW, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab," yang mengajak kita untuk secara proaktif menilai amal perbuatan kita sebelum hari penghisaban tiba. Sehingga proses ini bukan sekedar refleksi diri, melainkan bentuk ibadah yang mendekatkan kita pada Rob kita. Mari kita selami lebih dalam apa itu muhasabah. Muhasabah atau introspeksi diri adalah seni mengheningkan cipta di tengah hiruk-pikuk dunia. Bayangkan teman-teman, di tengah lautan informasi, di tengah kebisingan kota, di tengah tuntutan pekerjaan dan keluarga, kita mencari sebuah oase sunyi. Ia adalah saat di mana kita duduk berdua dengan jiwa kita sendiri, dalam keheningan yang jujur, tanpa pretensi, tanpa topeng. Proses ini bisa dimulai dengan ritual sederhana, seperti duduk di sajadah setelah sholat malam, mematikan gadget, dan membiarkan pikiran mengalir bebas sambil mengingat kebesaran Allah. Sehingga keheningan itu bukan kekosongan, melainkan ruang suci di mana suara hati kita bergema dengan kejujuran yang tak terbendung. Dalam kesunyian inilah kita memberanikan diri untuk bertanya. Bukan hanya pertanyaan dangkal seperti, apa yang telah aku lakukan hari ini? Atau apa yang sudah aku capai? Pertanyaan muhasabah itu jauh lebih mendalam, merasuk sampai ke inti. Kita bertanya, untuk apa semua ini kulakukan? Apa niat di baliknya? Dan yang paling esensial, di hadapan siapa sebenarnya aku berjalan? Siapa yang menjadi saksi setiap langkah, setiap keputusan, bahkan setiap bisikan hatiku? Pertanyaan-pertanyaan ini, jika dijawab dengan tulus,
bisa mengungkap lapisan-lapisan hati yang tersembunyi. Seperti ketika kita merefleksikan sebuah keputusan bisnis yang tampak sukses tapi ternyata dilandasi niat riya atau pamer, atau sebuah pertengkaran keluarga yang sebenarnya berakar dari ego yang tak terkendali. Sehingga muhasabah menjadi cermin yang tak berbohong, memaksa kita menghadapi realitas spiritual kita. Pertanyaan-pertanyaan inilah teman-teman yang menjadi kunci pembuka peti harta karun kesadaran diri kita. Di dalamnya, kita akan menemukan dua hal yang sangat berharga, mutiara kekuatan dan noda kelemahan. Mari kita bicara tentang kekuatan terlebih dahulu. Sifat-sifat baik seperti kesabaran, ketekunan, empati, kebaikan hati, atau kemampuan kita untuk memaafkan seringkali kita anggap sebagai capaian pribadi. Kita bangga dengan itu, merasa itu adalah hasil kerja keras kita semata. Namun, muhasabah mengajarkan kita untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, sudut pandang spiritual. Kekuatan-kekuatan ini sesungguhnya adalah hadiah, karunia, anugerah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ibarat software ilahi yang sudah diinstal dalam hardware kemanusiaan kita sejak kita lahir. Mengenali kekuatan kita sebagai karunia akan melahirkan rasa syukur yang mendalam, bukan kesombongan atau kebanggaan yang berlebihan. Karena kita tahu ini bukan murni dari kita, melainkan dari Dia yang Maha Memberi. Seperti dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78 yang mengingatkan bahwa segala potensi baik itu adalah pinjaman darinya, dan muhasabah membantu kita mengelolanya sebagai amanah, bukan sebagai milik pribadi yang bisa disalahgunakan. Sebaliknya ada juga kelemahan kita, sifat pemarah, rasa malas yang membuncah, kecemasan yang melumpuhkan, rasa dengki atau iri hati, atau bahkan egoisme yang seringkali kita tutupi. Kelemahan-kelemahan ini, teman-teman, bukan untuk ditutupi rapat-rapat atau disesali tanpa akhir. Dalam lensa spiritual, kelemahan adalah ruang kosong dalam diri kita, sebuah celah yang seolah sengaja Allah ciptakan agar kita senantiasa merasa butuh kepadanya. Ia adalah retakan atau celah-celah dalam tembok ego kita yang justru memungkinkan cahaya ilahi masuk menyinari bagian-bagian diri kita yang gelap. Mengakui kelemahan adalah langkah pertama menuju penyembuhan sejati. Ingatlah, hanya yang sakit yang akan berobat, bukan? Hanya yang merasa kurang yang akan mencari kesempurnaan pada sumber kesempurnaan. Contohnya, seorang yang sering marah bisa melihat kemarahannya sebagai sinyal untuk beristighfar dan memohon ketenangan, seperti yang diajarkan dalam surah Ali Imran ayat 134. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga kelemahan itu menjadi pintu masuk untuk transformasi, bukan penghalang. Nah, teman-teman, puncak dari kesadaran diri melalui muhasabah ini bukanlah untuk menjadi manusia yang sempurna, yang bebas dari segala cacat dan celah. Bukan itu tujuannya. Puncaknya adalah ketika kita dengan segala pemahaman akan kekuatan dan kelemahan kita, sampai pada sebuah kesimpulan yang mungkin terdengar menakutkan bagi sebagian orang, namun sebenarnya sangat membebaskan. Aku tidak memegang kendali penuh atas segalanya. Inilah momen transformatif di mana pengetahuan intelektual kita tentang diri sendiri dan kehidupan bermetamorfosis menjadi sebuah penyerahan spiritual yang total yang kita sebut tawakal. Kita menyadari bahwa merencanakan, berikhtiar, berusaha sekuat tenaga itu adalah bagian dari ibadah kita. Itu adalah tugas kita sebagai manusia. Namun hasil akhirnya itu adalah domain mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikhtiar sekuat tenaga dengan segala kekuatan yang kita miliki, seraya terus-menerus memohon agar Allah menutupi kelemahan kita dengan pertolongan dan rahmat-Nya yang tak terbatas. Tawakal ini seperti yang digambarkan dalam surah At-Tolak ayat 3. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Bukanlah kemalasan,
melainkan keyakinan mendalam bahwa setelah berusaha maksimal, kita melepaskan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa, sehingga beban hati terangkat dan kedamaian mengalir. Melepaskan kendali, teman-teman, bukanlah tindakan pasif atau penanda kekalahan. Justru ia adalah tindakan yang sangat aktif dari hati kita. Ia adalah sebuah keberanian untuk berkata, dengan penuh kerendahan dan keyakinan, "Ya Allah, aku telah berusaha memahami diriku sejauh yang kubisa. Aku tahu di mana aku kuat dan aku lemah. Sekarang kuserahkan semua urusanku kepadamu. Kuserahkan masa depanku, segala harapanku, segala ketakutanku. Karena sesungguhnya Engkau lebih tahu apa yang terbaik untukku, jauh melebihi pengetahuanku sendiri." Inilah teman-teman yang disebut kesadaran diri tertinggi. Kesadaran bahwa diri kita ini, dengan segala potensi dan kekurangannya, adalah miliknya. Kita hidup untuknya dan pada akhirnya kita akan kembali kepadanya. Dengan kesadaran ini, setiap kekhawatiran tentang masa depan, setiap penyesalan atas masa lalu yang tak bisa diubah, dan setiap kecemasan dalam masa kini, semuanya menemukan tempat penyerahannya yang final. Kita meletakkannya di tangan Sang Sutradara Agung dan menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Kesadaran ini mirip dengan apa yang digambarkan dalam tasawuf, di mana para sufi seperti Rumi mengatakan bahwa diri yang rapuh adalah jendela menuju cahaya abadi, mengajak kita untuk merangkul kerapuhan sebagai jalan menuju keabadian spiritual. Hidup yang kontemplatif, hidup yang dihiasi dengan muhasabah, adalah hidup yang dijalani sebagai seorang saksi. Kita menyaksikan gejolak emosi kita, lintasan pikiran yang silih berganti, dan gelombang keadaan hidup yang kadang naik, kadang turun, tanpa sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Karena kita tahu di balik semua lakon ini, ada sutradara agung yang mengatur alur cerita dengan sempurna, dengan hikmah yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Seperti seorang aktor yang sadar akan skenario Tuhan, kita bermain peran dengan penuh dedikasi, tapi tanpa keterikatan berlebih pada hasil, sehingga hidup menjadi lebih ringan dan bermakna. Mari kita jadikan muhasabah sebagai ritual harian kita, sekecil apapun itu. Mungkin sejenak sebelum tidur, atau saat kita memiliki waktu hening di pagi hari. Tanyakan pada jiwa kita, apa yang kuperbuat hari ini atas dasar kekuatanku? Apakah aku sudah bersyukur dan menggunakannya dengan benar? Di mana kelemahanku hari ini menguasai diriku? Apakah aku sudah mengakui dan berusaha memperbaikinya? Ataukah aku masih menutupinya? Dan yang terpenting, sudahkah aku serahkan semua hasilnya hari ini, yang manis dan yang pahit, kepada Allah? Sudahkah aku bertawakal sepenuhnya? Untuk membuatnya lebih konkret, coba catat jawaban-jawaban ini dalam jurnal spiritual, sehingga seiring waktu, kita bisa melihat pola-pola hati kita dan bagaimana Allah membimbing kita melalui proses itu. Dengan begitu, kita tidak hanya menjalani hidup ini secara mekanis, teman-teman, tetapi kita merenunginya. Kita tidak hanya berkarya, tetapi kita memaknainya. Dan pada akhirnya, kesadaran diri ini akan membawa kita pada kesadaran tertinggi, yaitu kesadaran akan kehadirannya dalam setiap detak nadi dan setiap helayan nafas kita. Inilah jalan pulang menuju diri sejati yang tenang dan ridho. Sebuah jiwa yang dalam istilah Al-Quran disebut sebagai an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tentram, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Semoga renungan singkat ini bisa menjadi pengingat yang berharga bagi kita semua, untuk senantiasa melacak jejak Tuhan dalam diri kita yang rapuh ini, dan menemukan kekuatan sejati di sana. Terima kasih banyak sudah menyimak hingga akhir. Jika video ini bermanfaat dan menginspirasi Anda, jangan ragu untuk like video ini, komen di bawah dengan pemikiran atau pengalaman Anda tentang muhasabah, karena saya senang sekali membaca dan berdiskusi dengan Anda. Tolong juga share video ini ke teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkan pencerahan ini. Dan jika Anda belum, jangan lupa untuk subscribe ke channel Steffi Natura agar tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap semangat,
Tetap bersyukur dan selalu jaga hati ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.